nggak bisa lo nerima orang hanya mau baiknya aja. Boleh nggak terima SGB yang baik sama nggak baik? Karena itu is not fair buat aku. Aku nggak akan bisa terima orang yang kayak begitu. Hai semuanya temenan, kita hari ini ketemu temenan kita yang luar biasa, JB Harold. Hai. Dan gue rasa ini topik penting banget ya. Ini episode kedua nih ada JB nih. Iya, yang terakhir kita ngomong tentang perantauan ya, kerasnya Jakarta. Dan coba pastikan, dengerin tuh gimana kiat-kiat daripada JB Harold gitu. Kiat-kiat. Kiat-kiat. Apa Kiat-kiat. Kiat-kiat. Itu silap gitu. Hah? Astaga. Oh itu Iya, ciat. bagian ciat. Oke. Tapi gue nggak nyambung juga loh itu. Itu cuma lo Kiat tuh doang. apa ya? Kiat. Itu giat kerja. Giat tuh Di atas kerja. generasi bokap soalnya. Maksudnya insight bagaimana dia bisa menaklukkan Jakarta and do well. Nah sekarang Jeb, ini menurut gue penting karena kita mau bicara mengenai personal branding. Oke. Ya. Karena personal branding it's very important ya. Karena baik itu untuk produk, untuk company, even in ourselves gitu. Mungkin lo bisa kasih tahu sedikit what is personal branding? Oke. So, sebenarnya personal branding itu sangat penting dan modal buat semua orang yang bekerja di frontliner. Oke. Ya. Karena kami ini adalah representatif daripada perusahaan atau usaha yang kita lagi jalanin. Gitu. Jadi memang kalau di ilmu komunikasi sih itu tuh salah satu yang membuat daya tarik tersendiri untuk kita untuk bisa ketemu sama orang, meyakinkan orang. Terus buat aku untuk penampilan itu bukan yang terutama, tapi yang utama dilihat sama orang. Gitu. Jadi memang personal branding itu penting banget. Jadi dari gimana kita berpakaian, gimana kita berbicara, dan pembawaan diri. Ya, 3 itu sih yang memang harus terus dipelajarin untuk membentuk mau jadi apa sih, mau dibawa kemana sih, mau warnanya apa sih gitu. Seseorang itu kayak gitu. Kalau menurut lo personal branding gimana? Gue setuju apa yang JB bilang. Cuman kalau gue ada tambahan satu lagi. Selain penampilan kita, karakter kita ya. Karakter kita itu jadi our personal branding juga. Ya. Orang kenal kita itu sebagai orang yang tersinggungan, orang yang NPD misalnya, orang yang cuman ada kepentingan atau gimana. Nah itu semua kembali ke karakter. So karakter buat gue adalah salah satu tools juga selain yang tadi JB bilang. Karena penampilan itu juga penting. Kita ini kan ambassador dari sesuatu gitu kan. Kita ini semua nih represent sesuatu gitu kan. Jadi represent keluarga misalnya, represent perusahaan dan lain sebagainya. Penampilan kita mesti dijaga. Ya, ketek kita nggak bau, mulut kita nggak bau dan lain sebagainya. Itu penting banget. Tapi buat gue yang nggak kalah pentingnya adalah karakter. Ya, benar. Karena kan yang si JB sempat ngomong di podcast sebelumnya tentang perantauan, itu kan dia bilang salah satu untuk kiat-kiat supaya kita bisa. Kiat. Iya, salah satu. Ciat. Ciat untuk kita bisa Jadi ciat lagi. doing well gitu di Jakarta yang begitu keras itu adalah punya value. Ya. Jadi gue rasa personal branding it's a part of the value-nya itu ya. Karena kita kan bagaimana orang melihat JB, ya kan? Yang bukan hanya soal penampilan di luarnya aja, walaupun penampilan luar itu juga penting. Tapi kan di luar daripada itu, bagaimana orang melihat daripada JB-nya itu ya dari luar pun di dalamnya, the values. Jadi itu semua muaranya ya ke value gitu. Jadi semua yang tadi dibilang itu kumpulannya itu jadi value-nya. Makanya itu membuat seseorang berbeda sama yang lain. Yang tadinya tuh misalnya mungkin orang dandanannya sama, mungkin lebih bagus, lebih apa, tapi value-nya
sesuai ya percuma. Itu semua tuh jadi penampilan, gaya bicara segala macam, jadi ya udah, jadi nggak ada artinya karena sama ini juga penting gak sih, Jeb? Kan karena kalau kita sekarang banyak orang copy paste ya. Piket. Jadi akhirnya mereka membangun personal branding tapi nggak punya authenticity-nya, nggak punya originalitasnya daripada kita sendiri, atau kalau kita mewakili perusahaan. What do you think about that? Nah makanya itu harus jadi diri sendiri. Itu yang paling penting karena dari setiap kita, walaupun memang kita mungkin ada similar sifat dan karakter, tapi pasti ada keunikan masing-masing dari kita yang menjadi daya tarik. Makanya aku tuh sama orang tuh nggak pernah gitu, nggak pernah jadi kalau orang lain itu caranya dia misalnya ini dulu, maksudnya baik dulu, apa dulu, bukan baik lah, maksudnya dia orangnya diem dulu, apa dulu. Kalau aku sendiri dari pertama kali kenal sampai nanti puluhan tahun ya GB yang ngomongnya agak kencang, orangnya ngegas, straight to the point, terus sangat ekspresif, bukan marah-marah ya, sangat ekspresif. Jadi apa yang nggak disukain langsung diutarakan, tapi memang berproses juga, maksudnya makin kesini makin belajar, makin dewasa, makin tahu gimana penyampaian yang lebih tepat gitu. Nah, gua kan lihat, gua ngomong dulu, jangan robot aja. Kasih yang lebih, kasih opa dulu baru papa. Opa dulu baru Dedi. Opa baru kakak. Kakak, kamu Dedi lah. Hai Dedi. Gularen Dedi. Boleh opa lanjut? Gua kan lihat lu tuh maksudnya beberapa hal yang positif di luar daripada hal positif yang lainnya. Ya. Bahwa JB punya excellent spirit ya. Dan mana detail, tegas dan dalam mengerjakan sesuatu tuh you really taking things seriously gitu ya, bukan hal-hal yang besar aja, tapi dari hal-hal yang kecil gitu. Pengalaman misalnya kita pergi ke restoran, kafe gitu, you have a eagle eyes gitu, selalu mau semuanya lakukan in the excellent spirit gitu. Nah itu salah satu kelebihannya JB juga. Nah sekarang yang gue mau tanya itu personal branding kan it's about yourself juga. Tapi gimana JB ini represent company gitu, buat orang-orang kan banyak nih yang mereka mau juga berjuang di dalam karirnya ya, untuk mereka bisa diterima di company tersebut gitu. Sebelum mereka bekerja di situ, bagaimana mereka untuk bisa doing well sehingga mereka bisa dilihat sama company, bahkan sampai direkrut sama company itu untuk menjadi part of the company untuk build their personal branding. Kalau cerita yang pertama kan aku yang nyari-nyari kerjaan kan. Tapi setelah itu aku ngerti karena aku di bidang branding, promotion, PR-ing segala macam. So jadi aku mikir gini, aku harus nge-branding diri aku sendiri dulu. Gitu. That's true. Sehingga gimana kita mau jadi aku puter nih. Kalau orang lain nge-branding suatu brand dulu. Kalau aku enggak, aku brand diri sendiri dulu. Perkaya brand diri sendiri dulu, naikin value branding diri sendiri. Mulai dari situ makanya perusahaan yang mulai lihat, yang mulai cari-cari. Gitu. Dan seorang anak Kupang yang tadinya dari hanya national brand ke sekarang ke international brand ya. Brand Eropa gitu misalnya, itu bukan aku yang datang, orang yang datang gitu. Nah itu gimana kamu equipping yourself untuk bisa sampai di-recognize gitu? Oke. Nah itu dia tadi, banyak cara yang bisa sampai ke situ. Cuman kalau memang aku tuh selalu pakai jalan, bukan lebih pintar lah untuk cara itu, untuk mendapatkan sampai ke posisi itu ya. Maksudnya satulah dengan penampilan kita, terus kita juga untuk berada di suatu event atau acara atau di sebuah lingkungan itu juga perlu memang sedikit investasi waktu. Memang capek, kadang-kadang harus ke satu acara ke acara yang lain, tapi di situ gimana kita dilihat orang gitu loh. Gitu, maksudnya di acara brand ini kadang-kadang kan capek ya, gitu. Cuman ya disitulah caranya untuk membangun brand itu sendiri. Nah, mulai dari situ aku yang tadinya biasanya udah beli barang, mungkin branded stuff gitu, sekarang udah enggak. Jadi brand itu yang ngajak
kerjasama gitu. Jadi ya branding diri sendiri gimana dia mau nge-branding perusahaan kalau dia sendiri nggak bisa nge-branding dirinya dia Setuju gitu. banget. Setuju. Lo mau nanya apa? Hah? Mau nanya apa? Nggak, soalnya anak-anak muda kayak GB begini, ini mesti apa ya? Mesti belajar mungkin dari GB, cara mereka nge-brand diri mereka, gitu. Karena sekarang kan kita kenal banyak yang pansos misalnya, mau nge-brand dirinya dengan cara panjat sosial, ya. Jadi akhirnya jatuh-jatuhnya ke kepentingan dan lain sebagainya, dan akhirnya nggak punya value. Anak-anak seperti itu, bahkan orang-orang yang udah katanya dewasa ya dalam tanda kutip, akhirnya terjebak sama gitu-gituan juga karena nggak ngerti personal branding ini. Ya. Dan yang paling penting juga dalam satu personal branding adalah balik lagi ke networking sih. Di networking itu tempat di mana kamu menjadi dan dilihat orang warna kamu seperti apa. Dengan siapa kamu duduk, dengan siapa kamu bergaul di ring satu kamu tuh siapa aja gitu. Boleh temenan sama semua orang, boleh kenalan sama semua orang, tapi untuk memilih yang ada di surrounded by you, itu menentukan kamu dan value kamu seperti apa. Karena semua kenalan itu teman kan? Iya, nggak semua kenalan itu teman. Nggak apa-apa untuk kenalan sama semua orang, nggak apa-apa. Tapi untuk aku bisa bayangin kata orang kan temenan sama siapa aja, yes. Kenalan siapa aja, yes. Tapi untuk ring satu, aku milih. Karena itu mempengaruhi personal branding aku. Kita berdua ring satu lu nggak? Iya udah pasti dong. Tahu. Makanya kan seminggu berapa kali ketemu? Saya ring gitu. satu kamu nggak? Gitu. Jawab dong. Kamu Jawab ada dong. ring di dalam hatiku. Itu ring jantung. Itu ring jantung. Itu ring jantung. Susah kalau ngomong sama orang yang udah ini itu ring jantung. Ring jantung, pasang ring. Kalau ring jantung kan nggak bisa dilepas. Bisa dilepas. Bisa loh Kak. Kalau dia Bisa. nggak bisa lepas. Dia udah stay with me forever. Udah Gitu. stop, udah gitu. Dead jokes Iya, banget. gitu. Cocok. Nah, untuk personal branding itu kan JB dari mewakili perusahaan nationwide, tapi sekarang udah goes international gitu kan. Nah, tadi kan pertama untuk bisa di accept untuk di international corporation juga itu gimana tuh maksudnya bisa naik kelas ke situ? Tentunya kan orang lihat progres hasil kerja, terus portfolio kita kan itu dilihat orang kan memang. Jadi ya itu akan nggak perlu yang tadi aku bilang, aku nggak perlu cerita, nggak perlu teriak-teriak. Di dunia pekerjaan itu kan yang di bidangnya masing-masing tuh ada unggul, ada unggul, ada unggul, dan aku mencoba untuk menjadi yang unggul daripada yang unggul. Dan ini terus berproses. Bukan aku bilang sekarang aku paling unggul, tapi aku berproses terus untuk di situ dan menjadi stand tadi up. ada yang bagus banget tuh dia bahwa waktu dia personal brandingnya itu value dirinya dinaikin, nggak lagi konsen sama barang-barang bermerek. Justru barang-barang itu yang nyari dia. Ya. Untuk misalnya endorse dan lain sebagainya. Ini Dan konsep collab. yang untuk collab dan lain sebagainya. Ini konsep kehidupan yang keren banget sih. Maksudnya emang kita mesti aware bahwa karakter di dalam kita, value di dalam kita, talenta, pembawaan segala macam. itu penting banget. Makanya dia bilang kan itu berproses ya. Yes. Jadi konsistensi untuk bisa meningkatkan value itu sehingga dulu yang masih fokusnya brand gitu, sekarang misalnya brand malah yang cari kamunya kayak gitu kan. Ya, betul. Bukan, dan itu tidak hanya mencakup, kalau udah ngomong personal branding ya, bukan hanya mencakup hanya dunia pekerjaan loh. Tapi di segala lini kehidupan, pertemanan, gitu. Terus apapun itu, kesempatan, segala macam. Gua suka datang gue perhatiin gitu. dia tuh yang luar biasa tuh dia bisa bergaul tuh di level-level sama pengusaha, sama atlet, terus sama selebritis, gitu, sama sosialita, sama pendeta, sama worship leader. tapi bukan hanya pendeta juga ya, tapi maksudnya
religious leaders ya, maksudnya cross Tokoh, religion tokoh ya, cross agama. religion. Jadi bukan hanya di Kristen tapi semua tokoh-tokoh agama juga bisa nyambung sama dia. Iya. Nah itu yang gue sempat perhatiin, gila ini maksudnya hebat juga nih orang, maksudnya dia bisa nyambung gitu semuanya gitu. Ya. Dan semua lini pertemanan yang tadi kayak Edward ngomongin itu, aku nggak pernah jadi GB yang lain. Kalau kakak nanya, kalau kakak nanya ke semua orang, GB di otak orang pertama yang pasti muncul ngegas. Tapi emang ngomongnya emang kencang begini gitu. Gitu. Maksudnya ya udah jadi diri GB yang jadi diri sendiri, yang punya keunikan masing-masing, yang dimana kita kan masing-masing ada yang menyukai, gitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang menyukai akan, aku tuh selalu fokus sama orang yang suka sama aku. Aku nggak pernah. Itu bagus banget, maksudnya your real friends adalah teman-teman yang bisa menerima GB itu apa adanya. Apa adanya. Nggak cuman asik-asiknya GB, nggak cuman di kulit luar, tapi dari ngegas-ngegasnya, dari tantrumnya, dari segala macam itulah ribet-ribetnya GB kita bisa terima. Gitu. Dari kayak on time-nya, dari kalau ngomong kadang suka langsung Emang jebak. tadi on time? On time dong. Oh iya. Ya, Enggak, before time. Oh iya. Before time. Ya, Tapi gitu. satu, bukan hanya di orang bisa nerima apa adanya. Gue kan sempat tes dia tuh waktu gue ngobrol sama di Nine City di Monster Spoon yang 6 jam. Iya, 6 Bukan jam. 2 jam. Kemarin bilang 2 jam, 6 jam. Gue sebenarnya pengen tahu karena dia taunya gue dari keluarga ya berkecukupan lah gitu semuanya, karena in my family. Jadi dia kan nggak tahu gue aslinya. Jadi gue pengen tahu, gue mau kasih tahu gue tuh sebenarnya aslinya tuh sebenarnya kayak gimana. Pengen tahu. Setelah itu dia masih bisa nerima gue apa adanya nggak gitu. Dan ternyata it's a true friendship gitu. Jadi waktu lo lagi pergi kemana gitu, dia mesti nanyain, kamu ada di mana gitu. Bisa ketemuan nggak, join nggak gitu. Even kemarin yesterday ada pembukaan restoran, bukan restoran apa? Ya, clean makanan restoran Makanan sehat, gitu ya, maksudnya restoran if you are free time or you have a free time gitu, karena dekat sini kan, bisa jadi join gitu ya. Ternyata waktu gua cek masih 55 menit. Tapi gua bisa ngeliat gitu, maksudnya dia bukan hanya punya pertemanan yang bisa menerima dia apa adanya, tapi dia juga bisa menerima orang tuh ya apa adanya. Kayak gitu. That's a good personal branding. Ya. Dan dia tadi sempat bilang ada ring 1 ya dalam kehidupannya dia. Dan I think we should have that. Ya. Ring 1 nggak Itu paling semua penting. kenalan tuh masuk ke ring 1. Yes, betul. kita harus Kadang-kadang memilih. ada orang yang mau masuk ke ring 1 terus ngelihat aslinya kita. Mereka nggak kuat ternyata. Mereka mundur sendiri. Itu tereliminasi sendiri. Nah itu by the time aku untuk masuk ring 1 aku itu sangat susah, dan di sekarang itu paling sedikit itu 5 tahun. Yang lain itu belasan tahun. Dengan orang-orang yang ada, dan itu Dan maksudnya aku tuh selalu bilang sama semua sahabat-sahabat aku gitu, yang aku selalu bilang sahabat rasa saudara, nggak bisa lu nerima orang hanya mau baiknya aja. Boleh nggak terima GB, SGB yang baik sama nggak baik, karena itu isn't fair buat aku. Aku nggak akan bisa terima orang yang kayak begitu. Aku akan terima KJC dengan KJC yang baiknya dan gak baiknya. Karena begitupun aku mau aku diterima dengan adanya GB baiknya, GB yang gak baiknya as a complete GB gitu. Jadi makanya itulah personal branding GB, bahwa ya GB ya begini orangnya. Jadi tiap kali kalau ada jadi tiap kali ada teman baru, ada teman yang mau ngenalin temennya, udah di briefing duluan. Kak, nih orang nih agak unik nih, tapi dia begini-gini, jangan kaget ya. Selalu begitu. Dan orang-orang yang terdekat aku dulunya tuh nggak terlalu suka sama aku. But once aku bisa ngebuktiin, but once kamu real, kamu pure, jadi diri sendiri, itu by the time alam energi kita juga akan frekuensi nggak bisa diobongin. Dan ini hati. Kamu mau aku ya, kalau sama orang, kalau depan aku terlalu baik, aku malah mempertanyakan. Itu gejala NPD kan ya, love bombing. Aku terlalu, aku tuh malah sama apalagi orang. Apalagi kalau bicara terlalu kan, masih terlalu udah over. Kan aku tuh pekerjaannya ketemu orang
setiap hari pekerjaan aku kan bertemu orang, beda-beda segala macam. Aku notice banget orang kalau Itu misalnya contoh-contohnya kayak gimana? Kayak terobak itu kayak gimana, kasih contoh? mulai muji banget, yang lebay banget muji, akan kelihatan. Oke. Itu aku udah langsung, aku tuh kalau sama orang, kalau udah mulai begitu, udah mulai chat, aku langsung nembak. Lu mau apa dari gua? Don't waste my time, I mean, What do you want? iya, langsung begitu aku. Orangnya akan terkaget-kaget pasti sama aku. But itulah GB, gitu. Jadi itulah personal branding aku, di mana aku tahu ya kita pastinya juga karena kita ada orang yang di frontliner, jadi ya harus ya berpakaian, penampilannya juga harus baik, terus juga berbicara kita juga harus dijaga, maksudnya harus baik tanpa mengurangi mengurangi juga apa yang menjadi value dalam diri kita. Maksudnya nggak harus terlalu muji-muji orang jadi value lu jadi rendah hanya karena mau dekat sama orang, itu nggak usah. Pas aja gitu loh. Gitu. Jadi itu orang tuh bisa rasa loh sebenarnya. Orang tuh punya sense of karena aku begitu. Makanya, aku orang kalau misalnya terlalu gimana sama aku udah bisa langsung ngerasa nih orang mau apa nih gitu. Makanya personal branding tuh luar biasa ya, kalau misalnya udah kebentuk gitu ya, kita nggak perlu mengutarakan dengan kata-kata kita tuh seperti apa, tapi orang udah bisa ngelihat. Kayak contoh kan beberapa orang suka misalnya ketemu gua bilang, oh tahu GB, orangnya kan galak begini gini. Wah orangnya begini lah misalnya kalau bicara negatif gitu ya. Tapi gua selalu bilang bahwa dia memang orangnya seperti itu, tapi maksudnya baik. Kedua, hatinya baik gitu. Dan ketiga, nggak semua orang untuk bisa menerima gitu the spirit of excellence. Karena spirit of excellence itu another spirit, another level gitu. Dimana ya dia yang nggak baik ya dibilang nggak baik gitu, yang baik dia praising the people gitu. Tapi I know his heart gitu. Nah itu yang menurut gua tuh luar biasa kalau misalnya kita true personal branding yang kita bangun gitu ya. Tanpa JB harus bilang sama gua gitu. Nanti kalau bisa ketemu orang-orang bilang begini ya, kan orang kan seperti begitu. Tapi dia nggak perlu, tapi gua udah bisa representing him and telling itu kenapa harus pegang itu? Ini ada kurang naik. Ini kurang naik ininya. Tapi itu yang membuat aku nggak pernah takut untuk orang di luar sana mau menilai aku tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Karena kita nggak bisa kontrol itu semua. Tapi during the time, karena aku punya ring satu yang tepat, puji Tuhan sampai sekarang tepat gitu. Jadi nggak perlu aku bela diri aku. Yang kenal aku akan ngomong sendiri. Mereka akan ngomong sendiri karena dan orang-orang tuh banyak yang nanya kayak maksudnya, Jip gila ya lu ngegas kau gini kok masih ada yang mau main. Teman-teman baru, kalau teman-teman dekat aku, kalau teman-teman dekat yang lain kalau kenal, kalau saling ngobrol, kok mau sih main nama GB? Dia kan ngegas, dia kan ini, tapi ya it's GB dan they are stay with me. Nah next nih yang mau tanya sekarang, that's about the personal branding untuk kita sendiri. Next kapan? Next nanti episode ke 101. Dasar. Nah sekarang kalau JB udah mewakili company untuk bangun dia punya personal branding, terus kamu lakukan apa untuk seperti itu? Yang pertama tentunya aku harus tahu dulu biasanya brand ini tuh di positioning brand itu ada di mana. Itu satu. Yang kedua, sebelum aku ngambil brand positioning kedua, aku ada nggak marketnya? Ya itu kedua. Yang ketiga, gimana how to merich market ini. Keempat, how to promoting channel-channel apa yang aku punya, yang aku bisa pakai. Terus yang terakhir adalah ideas untuk membungkus semuanya itu dalam satu kemasan yang dimana berbeda. Nah itulah pentingnya aku ke event-event, aku ketemu orang, ngobrol segala macam itu di otak. Dikumpulin jadi satu. Dan aku biasanya kalau untuk memegang satu brand, aku udah tahu nih,
itu udah langsung sendiri tuh. Oh ini yang cocok, akan yang ini, aku akan bikin ini. Itu bagus banget, ada 5 poin itu bagaimana dia bisa mewakili company untuk bisa bangun personal branding dari company itu. Kan pertama ada brand positioning juga. Terus kemudian tahu marketnya dulu. Nah sekarang di kedua ini gue pengen tanya, kalau marketnya nggak ada, can you create the market? There's always pasti ada marketnya sendiri. Ya. Yeah. Tapi maksudnya apakah aku ada atau enggak? Karena untuk menjual suatu produk, aku harus tahu nih, aku punya kekuatan itunya enggak gitu. Aku ada di situ enggak gitu. Punya magnetnya enggak? Iya, gitu. Aku ada at least ada kolamnya enggak untuk bisa aku cemplungin gitu. Lo kuatnya soalnya di brand apa kuatnya lo? Maksudnya di semua brand kuat. Lifestyle. So dia lifestyle. Di tier A, B gitu. Ya. Dia amat kalau gitu. lo tiba-tiba disuruh branding apa mobil dan lain, mobil balap misalnya. Pokoknya kan kekuatan lo nggak di situ mungkin. Iya, iya benar. Aku tuh lebih ke lifestyle sih. Ya. Aku lebih ke lifestyle sih Kak. Soalnya kan memang kalau lifestyle berarti itu mesti di breakdown lagi ya. Iya, harus di breakdown. Makanya tadi ini brand in positioningnya di mana, aku ada atau enggak, enggak nih marketnya. Gitu. Karena itu bagus, karena kita harus tahu dulu kita makanya bisa ini enggak. Aku bisa deliver it nggak? Soalnya kan yang pertama kali kalau misalnya kita mau promoting suatu brand, kalau kitanya nggak punya kekuatan di situ, mau promo ke siapa? Gitu. Nah disitulah yang menjadi kekuatan setiap. Bisa kasih satu contoh nggak pekerjaannya yang kamu kerjakan di company itu? Yang gue lihat kemarin yang brand dari Eropa itu kan, yang ternyata that brand is big in Europe. Di dapur-dapur di Eropa. Iya, benar. Wow. Ya, gitu. Kayak yang brand yang sekarang ini yang aku lagi godok, yang masukin kopi. Nah, dari Itali. Godok tuh apa? Godok tuh apa? Digodok. Lagi diglodok. Persiapkan. Diglodok. Lagi dipersiapkan. Lagi diglodok. Lagi dipersiapkan gitu. Kayak itu, aku suka kopi, aku tahu banyak yang suka kopi, dan kopi juga bisa dibawa kemana aja. Sekarang udah menjadi suatu lifestyle segala macam. Ini international brand punya. Kayak usaha aku sendiri pun, aku kan ada jualan es batu. Aku gimana caranya dengan es batu itu? Es batu biasa dong. Iya. Nah, itu dia es batu biasa kita bikin jadi nggak biasa. Lewat apa? Lewat presisinya, lewat kualitasnya segala macam. Terus aku lihat bahwa aku punya banyak kenalan teman-teman owners yang yang itu punya restoran F&B. Untuk koktail ya? Iya, itu Kak, koktail restoran hotel ya pakai itu. Jadi ya itu untuk gimana cara, walaupun es batu, caranya gimana untuk nge-branding nih es batu. Gitu. Tembak dulu yang atasnya dulu, karena semuanya akan ngikutin yang bawah, karena polanya gitu. Jadi ambil yang bintang-bintang 5, ambil yang premium restoran, bar and lounge, yang premium aku nembak. Yang di bawah, that is a strategi. Aku selalu kayak gitu, yang bawah ngikutin. Pasti akan orang ngikutin. Biasa loh, dia punya es batu tuh hampir semua segmen yang kelas atas itu. Ice Hand namanya. Ya, Ice Hand. Nah, dengan kayak gitu, itu kelebihannya kalau dimasuk koktail tuh nggak gampang cair ya? Iya, nggak gampang cair, nggak retak, dan clear presisinya segala macam. Kayak tadi kakak bilang, aku orangnya kan agak details banget kan. Nah, aku tuh ke kantor terus, tapi aku nggak pernah ngecek di kantor. Nanti aku hari ini lihat, mana nih yang pakai nih. Aku duduk di sana nongkrong. Aku pesan, lihat benar nggak nih anak-anak gua kerja. Ini bisa nggak? Ini kelamaan nggak nih di dalam freezer. Ini potongnya miring atau enggak gitu cara ngeceknya. Jadi nggak di sana gitu. Karena kan hasilnya yang bisa kita lihat pas waktu udah di restoran, terus lama nggak pengantaran mereka segala macam. Dari situ kan ada sistem yang dibuat sendiri. Makanya kalau bisnis sendiri itu harus ditongkrongin gitu. Guys, kita bicara dua hal, personal branding buat diri sendiri sama personal branding buat company ya. Company, ya. So business owners. Ya, jadi kalau misalnya business owner wants to discuss atau mau pakai jasanya JB Harold, cek his Instagram, bisa DM. Dan bisa consult, dan udah dibuktikan
Iya. Semua yang dia wakili semua is doing well. Dan emang kita harus tahu personal branding mesti temenan sama personal That's right. branding. Yeah. Iya, Karena benar. kalau kita cuma dengar gitu aja, kadang-kadang kita masih asing kan. Yeah, yeah, yeah. Jadi dengan hadirnya JB, thank you banget. Thank you. Thank you so much. Penontonnya temenan juga jadi tahu. Yeah. Ya. Jadi bisa menggunakan mungkin ininya JB kan? Iya, jasa. Jasanya Pengalaman, JB. ya. Pengalaman. Juga. Dan makanya itu aku juga sekarang lagi bikin konsultan, branding konsultan juga sendiri sama Alfian. Wow, this a very inspiring story. Apalagi dari cerita perantauan dari Kupang ke Jakarta, mulai dari nol, ya. Terus canvassing cari kerjaan, terus to where you are at this time is just very inspiring. Thank you. Gitu, we are so blessed. Ya. So you. Daging banget ngomongannya. Ya, ya. Tapi terus Episode kemarin, episode sekarang. Iya. tapi terus berproses dan belajar. Ya, Yang paling penting itu sih, nggak akan pernah aku tuh nggak pernah merasa bersyukur dengan apa yang udah Tuhan kasih sekarang, tapi terus melihat push diri untuk bisa straight sampai ke mentok. Gue sih amazed ya dengan usianya baru 34, terus dengan pencapaian sampai sekarang gitu ya, dan dia benar-benar mulai dari nol juga gitu perjalanannya, dan anak Kupang loh. Iya, ya, apalagi kalau belum lihat episode yang perantauan, you should see it gitu. Ya, mesti nonton. Dan bagaimana dia terus akan jadi lebih luar biasa lagi dari waktu ke waktu. Ya. Alright. Ya. Okay. Tapi ya itu paling penting juga kita harus ngembangin diri ya. Ya, dengan pengalaman, dengan temenan ngobrol juga belajar dan aku banyak belajar dari temenan dan ngobrol sama orang yang membuat aku ada sampai saat ini, selain ilmu, terus kegagalan dan juga kesempatan itu berawal dari temenan dan ngobrol. That's right. Kayak kita juga belajar ya, belajar banyak ya dalam Belajar 2 banyak episode lewat ini. temenan Wow. yang genuine tentunya. Thank you JB. Thank you Jim. temenan. Alright. Sekarang Thanks a lot. Thank you kakak-kakak. time It's for time food for testing. Dan food jangan testing. lupa dulu kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom komen atau DM ke Instagram hosttop.kreasi. Yes. See ya. Food testing again dari The Wilson's Lane. Oke. Oke. Jalan Tegal nomor 4. Chef Menteng. Helen. Chef Helen. Chef Chef Helen. Helen. Hai Chef. Halo Chef. Ini kita mau nyobain dendeng balado with baked potato cheese. Ini makannya digabung jadi satu. Ya, ini Potato fusion cheese-nya ini. sama bladonya Ya, jadi satu. potatonya di bake. Ya. Oh. Enggak, maksudnya sekali masuk. Ini ini maksudnya dari ada makanan ciri khas mana terus di fusion gitu nggak sih? Ini menu Ada Chef kali ya. Helen. Menunya mereka ini. Dendeng balado kan bukannya Padang ya, bukan? Iya, cuman dikasihin baked potato cheese. unik sih. Iya, maksudnya dia Rasanya dicampur. unik ya. Keju terus ada kirus-kirus gitu. Gila nih. Baked potato-nya enak ya? Kita mesti ke Wilson emang. Iya. Nah, Jessica. Iya. Oh gila sih. Sekarang, abis ini. Hah? Langsung. Hah? Kok ini nggak pernah lu ini sih waktu kalau kita ke Wilson? Belum ya? Nggak pernah loh. Lu kan nggak suka pedas. Bukan, tapi ini enak loh. Enak ya? Ada di menu nih. Kita nggak pernah pesennya itu mulu. Komain dulu. Siomay mulu. Dendeng balado. Oh iya, ini enak banget. Potatonya di bake. Ini enak. Sekalian sama cheese-nya. Ini enak. Ya. Dan it makes a very good fusion. Bener. Ya. Aku suka ada kriuk-kriuknya. Ya, dendengnya Di luar dibikin- ekspektasi. ya, dendengnya crispy banget. Crispy banget. Cabenya pakai cabai keriting ya. Jadi nggak pedes, guys. Nggak pakai cabai rawit, cabai keriting. Soalnya aku nggak bisa makan pedes kan, tapi ini bisa makan. Paling takut makan pedes. Asam lambung. Dengar nggak tuh? Crispy. Iya. Pasif banget. Iya, enak ya? Abis mulu nih. Jadinya enak, kayak lari dari rumah. Yang aku sisain buat kamu. Yang Gila sini. nunggu di Gue sih 10 gue. penontonnya. Sempurna. Gue juga 10.
Tadi 100.000 sekarang. Sempurna. Oke. Ambil. 9,5. 9,9. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. 9,9. Oke, Oke deh. Ayo. terserah. Oke, kita Kakak harus ke aja. sana ya. The Wilson's Lane, Chef Helen, thank you. Di mana? Thank you. Di Menteng ya. Di Jalan Menteng. Tegal nomor 4, Menteng. Cocok. Tempatnya juga homey banget. Aku Iya, suka. betul. Ambience-nya beda banget. Kalau lagi di sana tuh berasa kayak lagi di rumah nongkrong, tapi Ada banyak outdoor makanannya. Iya. Ya. Somainya enak. Itu yang bikin kita berantem lagi. Oh, diulangin lagi. Oke. Oke Sama- guys. See ya. Bye.